Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Apa saja sih materinya? Di sini terdapat pengenalan IP address dan subnetting, kemudian ada IP public dan IP private, classful dan classless, addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IP versi for delivery type, konsep switch dan router. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama, jadi jika antar device jika ingin saling komunikasi maka memerlukan yang namanya IP address. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, ada versi 4 dan ada versi 6. Untuk versi 4, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang dimana pada setiap oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan tertotallah 32 bit. Angka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Bisa kita lihat di sini, pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai istilah yang akan kita temui nanti pada internet protokol, di antaranya seperti prefix dan lain-lain. Untuk penulisan IP address yang benar pada versi 4 perlu disertakan prefix. Di belakangnya itu ada /24. /24 itu merupakan prefix. Jika di Cisco itu menggunakan subnet mask. Tapi sama saja ya teman-teman. Jadi kalau di Mikrotik itu menggunakan prefix, kalau di Cisco menggunakan subnet mask. Prefix biasa digunakan saat konfigurasian Mikrotik, adapun Cisco biasa menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal, /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Nah, itu tuh cara dapatnya gimana teman-teman? Nah, ini akan kita singgung pada bab subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai ataupun subnet mask berapa yang sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi subnet mask bisa diibaratkan seperti, misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi? Kalau misalkan kita menggunakan /24 itu, jumlah IP yang tersedia kan adalah 256. Sedangkan pada kelas jaringan komputer, pada suatu kelasnya hanya terdapat 6 komputer saja. Kalau misalkan kita menggunakan /24, jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256, maka itu mubazir ya teman-teman. Karena yang kita butuhkan cuma 6 jumlah IP aja, maka sisanya ada 250, itu sangat mubazir ya. Jawaban yang bisa kita simpulkan ialah bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer ini ialah /29. Kenapa? Karena /29 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 8. Jadi kita akan singgung pada setiap slashnya ini berapa sih jumlah IP yang bisa digunakan pada kasus subnettingnya. Karena /29 jumlah IP yang bisa digunakan adalah 8, maka sudah cukuplah kelasnya menggunakan IP yang tersedia, jadi tidak mubazir ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu IP public dan IP private ya. Kita akan fokus pada IP versi 4 ya teman-teman, yang dimana IP versi 4 ini terbagi menjadi dua jenis, ada yang namanya private dan public. Istilah dari IP public ialah IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Kata kuncinya itu terkoneksi dengan internet. Di mana dia terkoneksi dengan internet, maka secara tidak langsung terhubung dengan IP public dari suatu website, misal seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Untuk IP private itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal sendiri. Contoh, jaringan lokal itu seperti
sekolah ataupun kantor yang terdiri dari beberapa device. Untuk alamat IP private dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C, yang dimana pada setiap kelasnya sudah didefinisikan range-nya dari berapa sampai berapa. Kita mulai dari kelas A terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kelas A, range-nya itu dari kelas 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255.255. Ini merupakan IP private. Adapun contoh misal 10.256.2.1 itu bukan termasuk IP private karena 256 sudah melebihi range-nya, itu merupakan IP public. Untuk IP private kelas B, range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kalau misalkan ada IP address 172.35.10.10 itu bukan merupakan IP private karena sudah melebihi range-nya, itu merupakan IP public. Untuk kelas C, range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Sedangkan jika ada IP yang memiliki oktet 192.169.256.1, ini bukan merupakan IP private, ini termasuk IP public. Alamat IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal baik kantor, sekolah, dan lain sebagainya, dan tidak dapat diakses langsung oleh internet. Ini adalah bagian penting yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang dikenal dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT agar bisa akses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dengan jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan IP private mereka ke IP publik yang digunakan. Maka ini menggunakan istilah yang namanya NAT. Nah, sekarang kita masuk ke IP address classful dan classless. Kita bisa lihat ilustrasi gambarnya. Kita sudah mengetahui bahwasannya IP address yang bisa digunakan saat ini terdiri dari dua versi, ada versi 4 dan versi 6. Untuk IP versi 4 memiliki dua jenis, yaitu IP address public dan IP address private. Untuk IP address private dan public diklasifikasikan berdasarkan kelas. Ada 5 kelas, yaitu ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian. Untuk yang bisa digunakan saat ini yaitu kelas A, B, dan C. Pada setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditentukan atau ditetapkan dari 0 sampai 127, dari 128 sampai 191, dari 192 sampai 223. Ini merupakan tabel klasifikasi IP address private dan public. Nah, ini merupakan tabel dari klasifikasi IP address private berdasarkan kelasnya. Nah, kan 10 masuknya ke kelas A, 172 masuk ke range B, dan 192 masuk ke range C. Jadi sama saja ya teman-teman. Tapi kalau yang private ini lebih dispesifikan lagi, yang bisa digunakan dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 sampai selanjutnya. Kalau misal kita lihat di bawah ini merupakan IP public 90 ini berarti masuk ke range A dan seterusnya. Dan di sini juga ada istilah yang namanya CIDR. CIDR itu nama lain dari prefix. Prefix dan subnet mask itu sama ya teman-teman. Istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau CIDR biasa digunakan untuk vendor mikrotik, adapun subnet mask biasa digunakan untuk vendor Cisco. Kalau misalkan ada tulisan CIDR default atau default subnet mask, maka ini yang dinamakan dengan classful addressing. Jadi pengelamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi kalau misalkan kelas A default subnet masknya 255.0.0.0, ini sama saja dengan /8. Jika 255.255.0.0 sama saja dengan /16. Untuk 255.255.255.0 sama saja dengan /24.
Di sini saya ambil contoh kasus terdapat jaringan lokal yang memiliki 200 host, dan 200 host itu tentu saja menggunakan IP private. Kalau misalkan menggunakan IP private yang kelas A menggunakan 10.0.0.1, kalau misalkan kita menggunakan prefix 8. Prefix 8 itu jumlah host yang digunakan itu 16 jutaan lebih ya, padahal host yang diperlukan itu hanyalah 200. Maka dari itu prefix yang cocok digunakan untuk kasus 200 host ini adalah /24. Mengapa? Karena /24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan /25 itu kekecilan, kalau misalkan menggunakan /23 itu kebanyakan. Jadi yang cocok itu /24. Jadi kalau kelas full menggunakan pengamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless menggunakan pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke kasus subnetting. Nah, pada kasus subnetting ini kita akan berkecimpung langsung pada praktik. Jadi bagaimana sih proses melakukan subnetting itu? Kita ke kasus subnettingnya. Untuk proses melakukan subnetting yang akan kita cari ada prefix yang sesuai, kemudian kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Kita bisa lihat definisinya di sini. Untuk prefix dan subnet mask itu sama goalsnya, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu kita juga akan mencari IP network pada suatu jaringan LAN kita. Lalu kita juga akan mencari IP broadcast dan range IP yang bisa digunakan. Untuk IP network memiliki definisi, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Sedangkan IP broadcast memiliki definisi alamat IP yang bisa digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Adapun range IP yang bisa digunakan berarti range IP berapa saja yang bisa digunakan, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya menggunakan IP private yang kelas B dengan salah satu IP-nya. Kita akan cari IP networknya, IP broadcast-nya berapa, subnet mask-nya berapa, dan range IP-nya dan range IP yang bisa digunakannya juga berapa ya. Pertama-tama kita cari prefix-nya dulu ya teman-teman. Udah kita singgung bahwa jumlah IP yang bisa kita gunakan pada jaringan LAN ini kita bisa tahu dari istilah 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi dari 12 tapi tidak terlalu jauh dan tidak kurang dari 12. Di sini ada tabel perpangkatannya ya. Kalau 2 pangkat berapa yang melebihi dari 12 itu yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Kalau kita pakai 2 pangkat 3 nanti hasilnya 8 dan itu tidak cukup ya teman-teman. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, 4-nya itu akan kita gunakan sebagai neman untuk pengurangan yang ada di prefixnya. Jadi prefix rumusnya yaitu, bentar kita tulis. Prefix rumusnya yaitu 32 dikurang, kenapa saya ambil 32? Karena jumlah oktet atau bit yang ada pada IP versi 4 yaitu 32 bit. Jadi 32 dikurang 4 nya ini diambil dari 2 pangkat berapa yang tadi ya. Nah, hasil dari 3 kurang 4, 32 kurang 4 itu adalah 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah /28 gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menentukan range IP mana yang ingin digunakan. Saya menggunakan IP kelas B ya yang ini. Berarti 172.16 kita coba tulis ya. 172.16 kita coba 10 X dulu ya, /28. Kita fokus di angka terakhirnya aja ya teman-teman, yaitu yang X-nya ini ya. Setelah kita berhasil mencari prefix, kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah total IP yang bisa digunakan berapa gitu ya. Untuk mencari total IP-nya, kita menggunakan rumus 32 lagi ya. Sini kita total IP, kita tambahkan 2 terlebih dahulu di depannya, kemudian kita tambahkan 32. 32-nya ditaruh di atas ya kalau bisa. 32
Ini anggap saja ini adalah pangkat ya, di atas 32-nya sebenarnya harus di atas. Sebagai pangkat, kemudian 32 dikurangi 28, yaitu angka yang ada di prefiksnya, yaitu 28-nya ya. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 4. Kalau misalkan dijumlahkan 2 pangkat 4 itu hasilnya yaitu 16 ya teman-teman. Jadi jumlah total IP yang bisa digunakan pada slash 28 itu adalah 16 IP ya teman-teman. Selanjutnya kita harus mencari subnet mask. Rumus subnet mask yaitu kita istilahkan subnet masknya dengan SM saja ya. SM, kemudian 256 kita kurang dari hasil yang kita dapat dari total IP, yaitu 256 dikurang 16 sama dengan 240 ya teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan subnet masknya yang bisa kita hasilkan adalah 255.240. Jadi fokus di bagian oktet terakhirnya saja ya teman-teman. Kita sudah berhasil mencari subnet masknya. Kenapa kita fokus pada oktet terakhirnya aja? Karena kita melakukan proses subnetting pada kelas C, yaitu dari slash 24 sampai slash 32. Ini merupakan prefiks di kelas C. Selanjutnya kita harus mencari IP network. Nah, IP network ini bisa kita sandingkan dengan IP broadcast-nya. IP network itu merupakan IP paling depan, kalau IP broadcast merupakan IP paling belakang, atau bisa disebut IP network itu IP pertama dan IP broadcast itu IP terakhir. Kita mulai IP pertama dari blok subnetnya ya. Kita tulis IP N, yaitu IP network. Kita mulai dari 0, lalu blok subnet kedua bisa tambahkan dengan total IP yaitu 16, ditambah lagi 16 ya, jadi 32, dan kita tambahkan tambah lagi 48 sampai seterusnya ya, sampai 240 ya teman-teman. Saya cukup sampai 48 saja. Jadi ini blok subnet pertama, blok subnet kedua, dan ketiga, dan keempat. Maksud dari blok subnet itu ibaratnya pengkategorian blok saja ya teman-teman. Nah, kita sudah ketemu IP networknya. Sekarang kita cari broadcastnya. Kita bisa mencari dengan mengurangi satu yang ada di broadcast selanjutnya ya. Kita gambarkan saya dengan IP B ya, IP broadcast. Kan broadcast selanjutnya itu 16 ya, ini 16. Nah, 16 ini dikurangi 1 jadi 15, seperti itu. Nah, untuk blok subnet kedua kita bisa mengetahui dari 32 dikurangi 1 yaitu 31, 48 dikurangi 1 yaitu 47. Nah, jadi 0 dan 15 adalah IP pertama, dan 16 dengan 31 IP blok subnet kedua maksudnya ya. 32 dengan 47 adalah blok subnet yang ketiga. Kalau kita simpulkan range berapa yang bisa kita gunakan, misal kita ingin menggunakan network blok subnet yang pertama, maka nanti range IP yang bisa digunakan adalah, kita tulis dulu ya, yang bisa digunakan yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Berarti ini merupakan range IP yang tersedia pada prefiks slash 28. Perlu teman-teman ketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga kita hanya bisa menggunakan 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, jadi ini IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN yang ada pada topologi kita yang ini ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan subnetting. Kita sudah berhasil melakukan proses subnetting ya teman-teman. Masih dengan kasus subnetting, akan tetapi untuk kasus kali ini berbeda, di mana nantinya kita akan coba mengimplementasikan kasus subnetting pada host 60 atau pada 60 host. Nah, di sini ada ilustrasinya.
Jadi di sini saya memiliki jaringan internal yang dimana terdapat 60 PC yang seluruhnya menggunakan IP private. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama yaitu kita harus mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi dari host yang diminta. Host yang diminta adalah 60 PC. Berarti kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi sedikit dari 60 tapi tidak kurang. Dan di sini pangkat yang cocok adalah pangkat 6 yaitu 64. Berarti pangkat yang bisa kita gunakan adalah 6 pada angka 2. Kita bisa tuliskan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu kita cari prefiksnya. Rumusnya ialah 32 dikurang pangkat yang sudah kita temukan tadi, yaitu 6 ya. Jadi 32 dikurang 6, nah, dan hasilnya 26. Berarti prefiks yang bisa kita gunakan ialah /26. Lalu kita lanjut ke total IP. Rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurang dari prefiksnya yaitu 26 sama dengan 2 pangkat 32 dikurang 26 yaitu 6. Dan jumlah total IP yang bisa digunakan adalah 64 seperti itu. Lalu kita cari subnet mask-nya. Subnet mask itu merupakan representasi dari prefiks. Jadi tujuannya sama untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Untuk mencari subnet mask itu rumusnya 256 dikurang dari total IP-nya yaitu 64 sama dengan 192. Bisa kita ambil kesimpulan adalah 255.255.255.192. Maka ini adalah subnet mask yang sudah kita cari. Perlu diketahui juga bahwasanya kita mendapatkan /26. /26 itu merupakan kelas C. Kalau misalkan kita mendapatkan prefiks yang tergolong dari kelas C, maka kita bisa fokus pada oktet terakhirnya saja. Setelah kita mengetahui subnet masknya 255.255.255.192, maka kita bisa menentukan kita mau pakai IP address yang mana. Misal kita ambil yang kelas A. Misal IP-nya yang kelas A ini ya, yang 10. Misal IP-nya 10.1.1 dulu ya teman-teman, /26. Maka kita bisa langsung cari IP network dan IP broadcast-nya ya teman-teman. Kita cari IP network, IP broadcast. Untuk IP network, untuk blok subnet pertama itu pasti adalah 0 ya teman-teman. Untuk blok subnet kedua itu ditambah total IP, berarti kita tulis 64. Untuk blok subnet ketiga, kita tambahkan lagi 64 ditambah 64 berapa? Jadi hasilnya 128. Kemudian 128 ditambah 64 adalah 192. Kita IP networknya sudah dapat ya teman-teman. Broadcast-nya tinggal kurangi satu saja dari network yang ada di sampingnya. Nah ini ada 64 ya. 64 kita kurangi 1 jadi 63. Lalu 128 dikurangi 1 jadinya 127. Lalu 192 dikurangi 1 jadi 191. Nah, kita tentukan nih, kalian ingin pakai yang blok subnet berapa pada kasus 60 PC itu. Misal saya ingin menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 64 dan 127. Ini saya ratakan ya supaya sejajar. Ini saja B, kemudian networknya kita samakan juga nah seperti itu. Jadi ini lagi supaya sama ya. Misal saya ingin menggunakan blok subnet yang kedua, yang ini yang 64. Maka IP network yang kita dapatkan adalah, kita tulis di sini, network 10.1.1.64. Untuk IP broadcast-nya 10.1.1.127. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan dengan yang namanya range.
range IP. Jadi range IP yang bisa digunakan ialah, ya tulis dulu, range IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Untuk IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan, maka dari itu jumlah total IP yang bisa digunakan dari sini adalah 64 dikurang 2, hasilnya 62. Jadi, range IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126 pada kasus 60 PC ini. Kita lanjut ke kasus subnetting yang ketiga ya. Di sini kita akan mengembangkan contoh kasusnya yaitu dengan 100 host. Langsung saja kita praktik subnettingnya. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Pada jaringan internal kita terdapat 100 PC. Maka dari itu kita bisa tentukan prefixnya berapa dan lain sebagainya. Langsung saja, langkah pertama yaitu mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi sedikit dari 100 ya. Dan yang cocok ialah pangkat 7 yang memiliki hasil 128. Di sini kita bisa tuliskan ya, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Lalu kita cari prefixnya. Rumusnya ialah 32 kurang pangkat yang sudah kita temui ya, yaitu 7. Hasilnya adalah 25 sama dengan slash 25. Nah, prefix yang bisa kita gunakan ialah slash 25. Lalu kita cari total IP-nya. Rumusnya ialah 2 pangkat 32 dikurang prefixnya yaitu 25 sama dengan 32 dikurang 25 yaitu 7. Dan 2 pangkat 7 ialah 128. Lalu kita cari subnet masknya. Rumusnya ialah 256 dikurang total IP yaitu 128. Hasilnya ialah 128. Lalu kita bisa tuliskan 255.255.255.128. Yang 3 di depan ini itu adalah default ya teman-teman. Kita fokus ke oktet terakhirnya saja karena ini termasuk ke dalam kelas C. Langkah selanjutnya kita bisa menentukan IP mana yang akan kita pakai. Sekarang kita akan coba menggunakan kelas C karena sebelumnya kita sudah menggunakan kelas A dan kelas B, kita coba dengan kelas C. Kita bisa ambil contoh dengan 192.168.1/25. Kita cari IP network dan IP broadcast-nya ya. IPN. Blok subnet yang pertama itu sudah pasti 0. Total IP 128. 128 ditambah 128 yaitu 256. Nah, ini sudah mentok ya sampai 256. Lalu kita cari IP broadcast-nya. 128 dikurang 1 yaitu 127. Kemudian 256 dikurangi 1 yaitu 255. Berarti blok subnet yang bisa kita gunakan ada 2. Bisa kita simpulkan untuk IP networknya, saya ambil blok subnet yang pertama ya, yaitu 0 dan 127. Berarti networknya 192.168.1.0, kemudian broadcastnya 192.168.1.127. Nah, lalu kita bisa simpulkan kembali range IP yang bisa digunakan itu berapa? Berarti dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Inilah IP yang bisa kita gunakan. Dan ini adalah subnetting yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi konsep blok subnet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait
blok subnet yang dimana jika kita singgung sebelumnya bahwa blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Ini ada blok subnet 1, blok subnet 2, dan blok subnet 3. Di sini kita memiliki 3 blok subnet. Blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misalkan pada suatu gedung terdapat 3 lantai. Bisa saja untuk blok subnet pertama kita gunakan pada lantai pertama. Blok subnet kedua kita gunakan pada lantai kedua, dan blok subnet ketiga kita gunakan pada lantai ketiga. Yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default tidak bisa saling komunikasi. Misalkan gini, kan setiap lantai memiliki kumpulan device-device. Kalau misalkan device-device ini menggunakan satu blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya bisa saling komunikasi. Misalnya, jikalau lantai 1 menggunakan blok subnet pertama dengan lantai 2 menggunakan blok subnet kedua, maka device yang ada di lantai 2 tidak bisa komunikasi dengan blok subnet yang ada di lantai 1 dengan by defaultnya. Akan tetapi kita bisa coba usahakan nanti dengan konfigurasi-konfigurasi yang ada ya. Jadi misal untuk lantai 1 kita menggunakan PC1 dengan IP 10.10.10.2 dan PC2 menggunakan IP 10.10.10.15. Ketika ingin komunikasi antara PC1 dengan PC2, ini bisa saling terhubung dan terkoneksi karena dia menggunakan blok subnet yang sama. Beda masalahnya jikalau ada PC2, dia menggunakan blok subnet yang berbeda dari PC1, misal menggunakan IP 10.10.10.61. Untuk PC2, nah 61 itu termasuk ke dalam blok subnet kedua. Jikalau PC1 ingin komunikasi dengan PC2, itu tidak bisa karena PC1 menggunakan blok subnet pertama sedangkan PC2 menggunakan blok subnet kedua. Jadi itu tidak bisa saling komunikasi. Nah, kita masuk ke IP versi 4 delivery type. Jadi kita akan mengenal tipe dari varian IP versi 4. Kita akan belajar tipe dalam pendeliverian IP versi 4. Adapun terkait delivery terkait type IP address terdapat 3 macam, ada yang namanya unicast, kemudian ada yang namanya multicast, dan ada yang namanya broadcast. IP versi 4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Kita bisa langsung bahas satu persatu ya. Di sini ada yang namanya unicast. Unicast itu adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contoh dari unicast seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, C. Jika kita lihat di sini one-to-one communication. Jadi dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Jadi ini source, yang ini di destination. Jadi ini udah paten dari satu ke satu ya. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya multicast. Jadi multicast itu one to many communication. Artinya proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Jadi ini berbasiskan grup. Salah satu contoh dari multicast itu ialah IP address kelas D. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi cara kerja IP address kelas D itu termasuk dalam kategori multicast. Jadi dari satu host mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Yang terakhir ada yang namanya broadcast. Broadcast itu one to all communication. Artinya proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut pada broadcast 1. Broadcast satu domain yang sama ataupun pada blok subnet yang sama. Jadi dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast dan domainnya. Jadi ini dalam satu cakupan blok subnet. Jadi kita bisa implementasikan contohnya seperti cara kerja ARP yang yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Jadi dia mengirimkan ARP ke PC-PC yang ada di dalam satu broadcast domain. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router, di mana nantinya kita akan menyinggung terkait administrasi jaringan komputer. Di antara contoh perangkat jaringan itu ada yang namanya switch dan router. Kali ini kita akan menyinggung terkait networking device. Jadi pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer itu sendiri. Di antaranya yang akan kita bahas adalah switch dan router. Kita bisa lihat definisinya untuk switch untuk menghubungkan banyak komputer pada satu networking yang sama, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda.
Sebelumnya kita telah menyinggung bahwasanya komunikasi antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu atau blok subnet yang sama. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Kalau misalkan antar PC ingin saling berkomunikasi, misal ada PC 1 dan PC 2, baik dia terhubung menggunakan wireless ataupun wide, itu kan bisa melakukan komunikasi menggunakan IP address yang satu blok subnet. Bagaimana ketika terdapat lebih dari 2 PC untuk menghubungkan beberapa PC, bisa menggunakan yang namanya switch. Untuk jumlah port switch-nya itu beragam, ada yang 24, ada yang 48 dan lain sebagainya. Untuk IP address yang ada di kumpulannya disebut satu blok subnet. Jadi satu blok subnet ini harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Misal dia menggunakan satu blok subnet yang pertama. Misal PC 1 pakai IP 10.1, PC 2 10.2, terus PC 3 10.3, PC 4 10.4, PC 5 10.5 dan PC 6 10.6. Jadi harus dalam satu blok subnet yang sama. Maka dari itu bisa dilakukanlah komunikasi ping di antara PC-PC tersebut yang berada dalam satu blok subnet. Kalau misalkan ada satu blok subnet lagi, misal ada switch lagi lalu terhubung ke berbagai PC, di sini dia menggunakan blok subnet yang kedua. Maka dari PC 1, blok subnet 1 tidak bisa menggunakan komunikasi ke PC 1 blok subnet kedua. Itu by defaultnya. Kalau misalkan ingin terjalin hubungan antara blok subnet, maka kita bisa menggunakan bantuan yang namanya router. Jadi kita kenalin networkingnya berapa saja, seperti itu. Nah, mungkin untuk bab 4 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.